terutama dari Bapeda karena kami punya kerjasama dengan pihak Bapeda. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya yang belum pernah ketemu. Salam kenal, saya Suparman. Saya kebetulan diamanai sebagai Kepala Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir di Batan, dan salah satunya adalah kami menjadi koordinator kegiatan survei ataupun kegiatan penelitian untuk Kalimantan Barat. Jadi kebetulan saya sebenarnya sering ke Kalimantan Barat, tapi mungkin belum sempat ketemu Bapak Ibu semuanya. Sudah kelihatan Bapak Ibu slide saya? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin masalah jaringan juga nih tempat Ibu Supriyani. Ini ada mau Pak Endi dari Kelautan, silakan Pak silakan Endi. Pak Endi. Ya, terima kasih Pak Suparman, panitia, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin tidak pakai video karena streaming koneksi agak lambat. Izin perkenalkan, saya Endi dari Dinas Kelautan dan Perikanan. 10 tahun yang lalu saya dari Bapeda pernah mengurus nuklir juga dengan Batan Jogja, kemudian pindah ke kelautan, dan ada pertanyaan yang umum ya, menggelitik, tapi dimulai dari Ibu Kepala Dinas saya dulu deh. Dia tanya begini, kamu ngapain ikut nuklir? Memang ikan-ikan itu supaya nggak kena radiasi, Kak. Saya bilang begini, saya sebagai kepala bidang kelautan, saya tidak urus ikan. Tapi saya lebih concern kepada tata ruang laut, karena biasanya untuk reaktor nuklir tidak lepas dari pesisir atau pantai. Nah, karena kita tahun depan se-Indonesia semua merevisi semua tata ruang, termasuk penyatuan perda tata ruang laut dengan tata ruang darat, maka jika ada rencana nuklir atau PLTN di Kalbar, wajib atau bisa diakomodir dalam perencanaan spasial di perda tata ruang tersebut. Meskipun secara status mungkin belum bisa diakomodir, karena kan harus punya status hukum ya, minimal PSN ya. Tapi yang jelas, antisipasi awal yang bisa saya akomodir untuk rencana lokasi site itu, ya saya kasih deliniasi sebagai kawasan lindung. Misalnya seperti itu. Artinya di sini juga semacam sosialisasi bahwa peran kelautan terlibat dalam sektor hulu di bicara PLTN di Kalimantan Barat lah khususnya. Terus kedua, tadi Pak Suparman mengatakan mengenai emisi dengan carbon trade ya. Saya langsung ke carbon trade-nya saja. Sekaligus mohon disosialisasikan Pak bahwa selain yang terdapat di daratan melalui hutan, mangrove, tutupan lahan dan seterusnya, juga di laut ada yang namanya seagrass, padang lamun. Nah, itu adalah penyerap karbon yang bisa dikonversikan, dan kelihatannya ini belum terakomodir oleh pusat. Sudah banyak akademisi atau LSM yang memberikan skema-skema kepada kita bisa untuk digunakan, tapi dasarnya karena kita birokrat, kita harus top down dari atas, dan dari LHK sendiri katanya belum siap, sehingga ketika kita diundang ke GRK atau ke carbon trade itu hanya bicara tentang mangrove. Jadi artinya karena kita bicara PLTN adalah bicara masa depan, mungkin melalui Pak Suparman dan teman-teman Batan kita bisa sisipkan bahwa pertama sektor kelautan sudah mulai boleh disosialisasikan pasti terlibat dari mulai dari lokasi sampai ke nanti teknis pelaksanaannya. Kemudian ada isu menarik yaitu terkait dengan iklim atau terkait dengan emisi dan seterusnya, dan itu memberikan peluang yang bisa digunakan sebagai PAD bagi pemerintah. Artinya ketika potensi ini bisa disampaikan ke Pak Gubernur misalnya, tentu beliau akan lebih berminat kan seperti itu. Terima kasih Pak Suparman. Terima kasih Pak Endi, informasi yang sangat berguna bagi kita semuanya. Jadi tadi memang banyak usaha untuk mengurangi emisi di laut juga ada Pak, yang memang selama ini memang yang terkenal mangrove. Tadi Pak Endi sudah menyatakan ada beberapa mekanisme ataupun metode lain yang bisa dikembangkan, salah satunya mungkin rumput laut. Dan ini mungkin memang ada beberapa pengembangan memang juga yang bisa kita lihat bahwa ke depan laut itu menjadi sumber energi yang tak terbatas juga Pak Endi. Jadi ke depan memang tidak hanya dari sisi
pangan, laut bisa menghasilkan, tapi mungkin dari sisi energi juga nanti akan kita kembangkan. Mungkin salah satunya memang harus kita juga jaga kelestarian laut. Maka salah satu upaya PLTN ini untuk bisa bersinergi dengan laut, betul Pak Andi tadi, kita butuh pendinginan dari laut, maka kita saat ini sedang melakukan studi namanya geologi kelautan. Kita akan lihat dari situ di dekat calon lokasi bagaimana kondisi sekarang, biotanya bagaimana, ikannya bagaimana, terumbu karangnya bagaimana. Nanti kalau dibangun PLTN semuanya ini tidak boleh terusik, artinya harus kita jaga. Dan juga tidak boleh umpamanya ikannya jadi tidak ada di situ. Nah, ini juga menjadi salah satu syarat juga kita membangun PLTN. Jadi di Korea yang pernah saya kunjungi itu, di situ malah ada penangkaran ikan yang di dekat PLTN ya. Ini untuk menjadi indikator kalau bahwa buangan air dari PLTN itu tidak mengganggu lingkungan. Kalau terganggu, masyarakat bisa protes dan bisa mengajukan klaim bahwa pendapatan nelayan di situ berkurang. Nah, ini menjadi concern kami juga nanti ke depannya. Makanya kita sekarang sedang melakukan kajian ataupun studi masalah kelautan ini. Betul Pak Endi tadi bahwa kita juga harus juga tadi mempertimbangkan memasukkan tata ruang tadi ke dalam RT RW ataupun peraturan pemerintah daerah. Terima kasih Pak Andi atas komentar dan informasinya tadi. Sama-sama Bapak. Pos Fisika.